Halo, halo. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Ada Kak Dedi di sini. Halo. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Sebentar sambil kita nunggu teman-teman lain yang ingin gabung. Mungkin apakah suara saya jelas ini? Bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya, mungkin 5 menit lagi ya. Sebentar, saya cari pembersih kacamata saya dulu. Mana ya? Mana sih? Pembersih kacamata gue di mana ya? Oke. Oke, sebentar. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom chat ya, sambil kita nunggu agak ramean mungkin. Saya record dulu, mana record? Record, oh ini udah record ya. Oke. Jadi teman-teman di sini sudah belajar sampai modul mana teman-teman? Terus ada kesulitan apa mungkin bisa ditulis di kolom chat. Agar saya juga bisa perkembangan teman-teman. Oke. Oke, jadi topik hari ini sebenarnya kita diskusi ringan teman-teman ya, tentang framing dalam copywriting. Karena ini juga salah satu topik yang penting sih teman-teman, agar teman-teman itu bisa lebih mudah mempersuasi orang. Oke, jadi ini ada beberapa yang gabung. Oke, mungkin saya langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi selamat malam teman-teman, selamat bergabung di kelas langsung live class copywriting, yang mana live class ini selalu diadakan minggu ke-3 dan minggu ke-4 teman-teman. Jadi kalau satu bulannya itu 5 minggu ya, berarti artinya minggu ke-4 dan minggu ke-5. Jadi selalu minggu terakhir gitu kan. Dan live class kali ini itu sebenarnya rencana saya itu live class-nya itu kita diskusi ringan sih teman-teman. Jadi seputar Q&A. Kalau materinya itu ya memang saya sengaja buat di modul yang bisa teman-teman akses ya, member area. Kenapa? Karena kalau live class seperti ini kan ya susah lah ya untuk teman-teman belajar kan secara langsung di sini. Jadi live class ini kebanyakan untuk diskusi aja sih, sama untuk topik-topik menarik yang teman-teman ingin bahas. Jadi saya ingin sharing sedikit teman-teman tentang framing. Framing itu apa sih? Framing itu kalau bahasa Indonesianya itu pembingkaian kata ya. Tapi kalau framing yang saya maksud itu gimana caranya kamu mengarahkan orang lain gitu kan. Contohnya seperti ini. Ini mungkin saya share aja ya teman-teman ya. Materi singkat, materi webinar yang biasa saya bawakan. Jadi kalau teman-teman bayangin nih, kalau misalkan udah jelas nggak sih masalahnya? Udah jelas nggak? Nanti bisa tulis di kolom chat ya teman-teman. Udah jelas nggak sih? Apakah jelas? Oke, jelas ya? Oke. Jadi framing yang saya maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman bayangkan nih, kalau misalkan saya ingin jualan ikan cupang gitu kan, ke dua target pasar yang berbeda, yang mana satu itu adalah orang yang suka dengan ikan cupang, dan target pasar dua adalah orang yang tidak tahu kenapa harus beli ikan cupang. Itu copywriting-nya sangat-sangat berbeda teman-teman. Jadi coba teman-teman langsung lihat,
Yang mana kalau copywriting target pasal 1 ya saya bisa langsung ini ya, apa, jelaskan tentang ikan cupangnya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, ya mereka sudah, suka dengan ikan cupang gitu kan. Jadi saya bisa langsung, jabarkan fiturnya gitu kan, jabarkan ikan cupang ini, terus cara mendapatkannya gimana, garansi dan lain-lain. Sementara kalau target pasar kedua, saya nggak bisa jelaskan seperti itu teman-teman, karena mereka pasti merasa, "Ya kenapa saya harus beli ikan cupang? Saya nggak butuh." Yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi secara nggak langsung, gimana caranya kamu mengarahkan orang yang nggak butuh barang itu, menjadi kayak mereka ini butuh gitu kan. Nah, salah satu framing yang saya pakai seperti ini. Jadi, cara terbaru untuk mendidik anak kecil. Jadi kan menurut alutdokter.com, memiliki hewan peliharaan merupakan salah satu cara untuk mengajari anak empati dan tanggung jawab. Nah, dari banyaknya hewan peliharaan yang ada, Bunda bisa memilih ikan cupang loh. Kenapa? Karena ikan cupang itu ya ini, apa, harga makanan terjangkau, perawatan mudah, warna-warni, dapat mempercantik rumah, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, Bunda bisa dapatkan ikan cupang untuk kecil dengan cara klik link ini ya. Jadi, teman-teman lihat ya, beda target market gitu kan, atau ya beda target market pasti beda copywriting-nya. Terus framing-nya itu juga berbeda, teman-teman. Jadi, framing yang paling mudah itu saat kamu menggunakan data, teman-teman. Ya, ini masalahnya saya nggak bisa. Oke. Jadi framing yang paling mudah itu saat kamu menggunakan data. Contohnya seperti ini, coba teman-teman bayangkan ya. Kalau misalkan saya bilang ke kamu, kamu itu harus sudah percaya saya, kamu kalau belajar copywriting pasti pasti kaya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman merasa kayak, ya kenapa saya harus belajar copywriting gitu kan. Ya kalau itu kan katamu, tapi kamu siapa gitu kan, apalagi kalau misalkan, ya bukan siapa-siapa gitu kan yang ngomong. Tapi kalau misalkan nih beda cerita teman-teman, kalau saya memberikan framing yang berbeda, yang mana saya bilang, "Kamu itu harus belajar copywriting." Kenapa? Karena menurut, misalkan menurut menurut ini misalkan, bentar saya cari data ya. Nah ini, oke. Nah, kalau misalkan saya framing-nya beda, kenapa kamu harus belajar copywriting? Karena saya bilang seperti ini, karena menurut digimind.id, top 20 lowongan pekerjaan di Indonesia tahun 2021 adalah digital marketing. Jadi kamu lihat copywriting itu juga salah satu bagian dari digital marketing. Nah, saat kamu belajar copywriting, kamu ya secara langsung juga bisa nanti memasarkan produk kamu lah digital. Jadi ya itu kenapa kamu harus belajar copywriting. Jadi teman-teman lihat ya, dengan kalau saya itu memberikan data, teman-teman, memberikan data, fakta, informasi, itu sifatnya lebih persuasif, teman-teman, dibandingkan hanya opini. Jadi pastikan dalam copywriting teman-teman itu selalu ada framing-nya gitu kan. Atau ya kalau gampangnya itu teman-teman bisa memberikan analogi tertentu. Contoh lagi nih, ini saya kutip dari Mac gitu kan. Jadi Apple, bentar ya, saya ini videonya. Jadi, kalau teman-teman tahu MacBook ya, jadi ya laptopnya Apple gitu kan. Nah, MacBook itu, salah satu keunikannya adalah tipis gitu kan. Nah, coba teman-teman bayangkan gimana caranya saya bisa mengomunikasikan, kalau misalkan produk ini tipis ke orang lain. Misalkan kalau saya bilang, laptop ini, super tipis gitu kan, bahkan ketebalannya hanya 3 senti, misalkan seperti itu. Nah, mungkin orang akan tahu gitu kan, "Oh ya, oke nih, saya paham." 3 senti itu kayak gimana ya? Kan itu susah untuk, orang itu ini, apa, susah untuk dibayangkan kan 3 senti itu berarti apa. Nah, yang jeniusnya dari Mac, teman-teman, yang dari Apple, itu dia memberikan analogi yang menarik, teman-teman. Jadi, ini teman-teman lihat ya, ini saya share lagi. Nah, ini salah satu iklannya MacBook, teman-teman, yang menarik ya. Ini saya play ya. Nah, ini 2009 ya, teman-teman, kalau teman-teman lihat. Jadi ya, beda kan? Langsung kebayang kan teman-teman. Kalau misalkan, kita itu kalau misalkan ingin menjelaskan sesuatu gitu kan, itu terkadang nggak hanya tulisan aja teman-teman, visual itu juga harus diperhatikan sih teman-teman. Jadi
kalau ditanya copywriting dan desain itu adalah bukan salah satu ya, ya faktor-faktor penting kan kalau misalkan untuk tujuan copywriting itu apa sih? Tujuan copywriting kan adalah mengomunikasikan produk atau jasa kita kan. Nah, itu juga nggak hanya kita pakai teks aja, tapi teman-teman juga harus mainkan visualnya. Jadi, itu sih. Kalau misalkan teman-teman ingin, framing gitu kan, atau ingin mengarahkan orang gitu kan, untuk membeli barang teman-teman, cobalah teman-teman itu bisa memberikan data, mungkin data, fakta. Nah, kalau pertanyaannya adalah, kalau misalkan barang saya nggak ada data misalkan, gimana? Kayak barang, makanan misalkan, itu kan masa saya bilang bahwa, 9 dari 10 orang yang makan puding itu bisa lebih sehat, misalkan seperti itu kan, ya agak aneh ya. Itu juga beda cara mainnya sih teman-teman ya. Kalau industri makanan itu biasanya main dari visualnya gitu kan. Ada yang namanya sensory word dan lain-lain. Biasanya barang-barang yang pakai data itu seperti barang-barang edukasi, niche-niche edukasi ataupun topik-topik tertentu sih. Jadi ya tergantung juga produknya apa, terus coba teman-teman lihat cara framing-nya itu gimana. Nah, bahkan yang menarik itu, parfumnya HMNS itu kan, yang saya tadi cerita di grup, mungkin teman-teman, saya nggak tahu teman-teman baca atau enggak. Jadi dia itu, framing-nya menariknya tuh gini, dia bilang seperti ini, saya itu, dia ini kan produk parfum kan, dan dia bilang seperti ini, "Kalau kamu mau wangi, kamu itu nggak usah pakai parfum, karena orang pakai parfum, itu ngomongin tentang karakter." Nah, jadi langsung di pikiran kita kan terlintas kan bahwa, "Oh iya, karakter ya? Jadi saya nggak bisa pakai sembarang parfum dong." Nah, jadi ya itu, dia pakai cara yang seperti itu. Nah, menurut saya itu cukup jenius gitu kan. Nah, contoh lagi nih, kalau misalkan teman-teman ingin, eee, kop barang teman-teman atau barang atau jasa teman-teman ini ingin dipandang eksklusif gitu kan. Framing-nya gimana? Framing-nya gampang, salah satunya teman-teman pakai bahasa Inggris. Nah, karena biasanya brand-brand yang menggunakan bahasa Inggris itu target market-nya menengah ke atas gitu kan, dan barangnya biasanya premium. Jadi ya ada begitu banyak cara teman-teman untuk memframingkan, produk atau jasa kamu gitu kan. Itu tergantung dari keunikan produk kita dan lain-lain. Jadi framing ini juga salah satu teknik yang sering dipakai media sih. Jadi kalau teman-teman, perhatikan media gitu kan, gimana caranya kita kalau misalkan ingin menjatuhkan orang lain gitu kan, contoh ya, itu media biasanya pakai kayak ya full video gitu kan, tapi hanya di-cut yang jelek-jeleknya aja, terus itu diunggah ke publik gitu kan. Alhasil orang kan akan tercipta mindset bahwa, wah Eee, ini orang ini misalkan, parah gitu kan, orang ini buruk gitu kan. Padahal itu hanya sebagian videonya aja, jadi nggak menjelaskan. Ya jadi ya bisa jadi bumerang teman-teman, tapi ya bisa jadi, sebuah strategi marketing juga. Jadi memang harus hati-hati teman-teman dengan framing ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Jedianen. "Halo, perkenalkan aku Jedia, salam kenal. Mau tanya gimana caranya koko latihan untuk copywriting? Boleh diceritain proses dan apa rutinitas latihannya?" Oke, jadi, mungkin aku, share kali ya, share share cara aku ini kali ya, cara aku mungkin contoh buat copywriting untuk landing page ya. Jadi, ini misalkan. Nah, misalkan saya dapat klien gitu kan, Rendang Gadi ya kalau teman-teman tahu. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah proses saya untuk buat copywriting-nya. Nah, yang pertama tentu riset gitu kan, riset sesuai buyer persona. Ya usia gitu kan, terus lokasinya di mana. Nah, ini kenapa kalau teman-teman lihat ya, lokasinya di mana, lebih banyak di rumah. Nah, kadang ini klien itu nggak ngerti teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, nanti, nulis copywriting untuk klien gitu kan, kadang kalau kita sertakan question-nya, itu mereka kadang nggak ngerti teman-teman. Jadi jawabannya ya ala kadarnya gitu kan. Jadi memang, mmm ini ya, kita harus ini sih teman-teman, jadi lebih dalam lah ya untuk riset kalau misalkan menulis copywriting ya. Pekerjaan mereka, terus apa yang jadi masalah, apa alasan konsumen membeli ini, keunikan, penawaran menarik, harapan, range harga, dan lain-lain. Nah, mau pakai bahasa apa dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman lihat, ini biasanya question question singkat yang saya kirim ke klien untuk nulis copywriting. Nah, tapi question seperti ini nggak cukup teman-teman untuk nulis copywriting. Biasanya saya riset lebih dalam ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini,
kalau saya itu tipenya gini teman-teman, cara saya nulis copywriting ya. Jadi saya itu tulis semua yang kira-kira menarik, yang ada hubungannya. Misalkan kayak gini, produsen apa ini kan, terus lumer di mulut, kematangan daging, rasanya sama, nggak ada beda dan lain-lain. Terus aroma rempah kuat, ini apalagi enak nomor 1 di dunia, nggak bikin amis dan lain-lain. Kalau saya itu, saya tipenya saya itu tulis semuanya gitu kan, baru nanti dirangkai kata-katanya. Apa aja yang menarik gitu kan, dan apa aja yang kira-kira bisa jadiin copywriting-nya. Terus ini terbuat dari rempah dan lain-lain. Nah, kalau sudah semua ini baru saya rangkai copywriting-nya, teman-teman. Jadi, kalau saya itu biasanya saya memberikan beberapa jenis judul gitu kan, yang nanti klien bisa pilih. Terus di sini foto ya, kalau ini landing page biasa sih. Jadi ya alur copywriting sebuah landing page, kalau saya bikinnya kayak gini, teman-teman. Jadi ini proses saya biasanya untuk nulis copywriting. Nah, baru kalau ini sudah, kalau landing page ya, kalau ini sudah saya kirim ke klien, terus ya approve. Nah, baru setelah desain, terus saya minta feedback-nya. Biasanya saya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau proses saya itu seperti itu, Kak Jedia. Nah, kalau rutinitas latihan, itu saya latihannya itu, saya biasanya nulis gitu kan, email. Jadi email, konten media sosial, sama iklan, email ya, email marketing, terus nulis juga, iklan Facebook, Instagram, terus buat konten di media sosial, terus nulis artikel juga. Cuman ya belakangan ini agak mundur gitu kan artikelnya karena banyak kerjaan. Jadi latihan saya itu ada beberapa. Yang pertama dari email. Jadi kalau teman-teman sering dapat email gitu kan, email dari andreas@nicojulius.com, nah itu kerjaan saya setiap hari teman-teman ya. Terus nggak hanya itu, saya juga buat konten ya, iklan Facebook, Instagram gitu kan dari klien. Terus yang ketiga juga dari konten personal saya di Instagram, TikTok, dan ada kontennya sosial media marketer, itu juga saya handle dan copywriting-nya saya buat juga. Terus, nulis artikel, tapi nulis artikel agak jarang sih akhir-akhir ini. Terus apalagi? Ya itu sih, 4 itu sih. Jadi yang pertama itu dari klien, yang kedua email, yang ketiga nulis artikel, yang keempat juga ini buat copywriting untuk ini ya personal gitu kan. Jadi itu sih cara saya latihan ya teman-teman ya. Biasanya sih saya seperti itu sih. Sama-sama, semoga membantu ya. Cuman ya paling mudah sih memang harus sering nulis ya, harus sering dibiasain teman-teman ya. Kalau saya itu ya selain copywriting buat email marketing yang baik seperti apa, Ku? Oke, jadi email marketing itu, ini saya mungkin bahas singkat ya teman-teman ya. Oke, jadi email marketing teman-teman itu ada 2 hal yang penting. Yang pertama namanya open rate, ya, yang kedua itu namanya total click. Jadi open rate itu apa sih? Open rate itu adalah berapa banyak orang yang buka email kamu saat mereka menerima emailnya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini misalkan, nah ini kan judulnya itu seperti ini, jadi headline ini seperti ini. Nah, dari 34.000 penerima, itu 22%-nya yang buka. Jadi ya kalau standar saya itu di angka 15-20%, teman-teman, open rate gitu kan. Jadi kalau misalkan open rate-nya di bawah itu, ya itu menurut saya kurang bagus gitu kan. Terus total klik itu adalah berapa banyak yang klik email kamu, berapa banyak yang klik email kamu setelah melihat emailnya. Nah, kalau itu standar di Indonesia itu biasanya 1-5%, teman-teman. Nah, jadi kalau saya rapiin seperti ini, teman-teman. Jadi ini untuk memudahkan saya aja sih nulis email. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan data yang terbaru kali ya. Misalkan ini. Nah, ini tanggal 11 gitu kan. Terus ini jam 12 siang saya ngirimnya. Terus penerimanya segini. Nah, terus judulnya seperti ini. Jadi ya gimmick seperti ini kan. Ini full name itu kalau di email itu kita bisa panggil namanya. Jadi kalau teman-teman subscribe nama Shaw Andreas, nanti akan muncul Shaw Andreas nggak apa-apa kan. Nah, judul seperti ini itu punya open rate 11%. 11% menurut saya masih kurang gitu kan. Dengan 11% itu kalau di bagian, bentar ya, 11% itu, bentar, mana sih? Oke, nah 11% itu yang open teman-teman, yang unique open itu 3.800, bukan, ini 3.841, bentar. 3.801 ini
3.841 bentar ya. 34631. Ini saya lupa data saya sendiri ya. Bentar, wait. Oh, total open ya. Oke. Jadi 3841 ini total open-nya teman-teman. Jadi penerimanya berapa gitu kan. Terus yang buka itu 11% dan 11% itu kira-kira 3.841 orang gitu kan. Nah, dari 3.841 orang itu yang total klik yang ini itu 25. Artinya kalau dibandingkan dengan rasio yang open itu cuma 0,65%, teman-teman. Jadi saya bisa asumsikan bahwa ini email seperti ini kurang bagus gitu kan. Karena kurang menarik untuk orang klik. Oke, jadi terus sebelah sini ada unsubscribe, terus di bagian sini adalah berapa banyak yang belum open, terus di bagian sini unique open, jadi berapa banyak orang yang open berkali-kali, terus di bagian sini ini adalah bounce ya, bounce itu mental gitu emailnya. Jadi kalau email itu biasanya seperti itu teman-teman. Jadi yang baik itu harus testing sih. Yang pertama testing dari open rate judulnya gitu kan. Kalau standar saya itu biasanya 15-20%. Terus total klik. Total klik itu berapa banyak yang klik dari yang buka email kamu. Standar saya itu biasanya di angka 1-5%. Kok beda sedikit teknik nulisnya akan kalit. Kok gaya nulisnya beda ya? Beda gitu tapi menggigit kayak ini. Benar, akan kalit ini salah satu ini ya, internet marketer juga yang cukup senior gitu kan. Dan cara copywriting-nya itu juga beda, teman-teman. Bedanya itu dia itu benar-benar bahasanya itu, ini aku kasih contoh kali ya. Aku juga pernah nemu iklannya akan kalit. BTW akan apa? Akan kalit ini saya nggak tahu panggilnya atau apa ya. Ada juga di member kelas copywriting ya. Cuman silent reader. Oke, aku coba ini ya. Aku coba share ya. Oke, ini contoh copywriting-nya. Setiap bikin headline langsung tembok jidat gitu kan. Ini mungkin kalau teman-teman lihat desainnya juga nggak aneh-aneh kan, simple banget kan, putih gitu kan. Tapi ya lucu gitu kan, menarik kan. Jadi ya oke. Kalau aku lihat juga lucu gitu kan. Dia itu pakai bahasa yang simple teman-teman. Tapi simpelnya itu ngena ya. Nah, jadi teman-teman lihat definisi tepuk jidat, bengong setiap memulai, stres selama mengerjakan, lama untuk menyelesaikan. Perkenalkan C3 yang bikin orang terhipnotis dan lain-lain. 5 alasan kenapa beli C3H. Kalau headline di skip, sales page gak dibaca. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu akan kalit ini yang jadi menarik, itu dia sering pakai kayak analogi-analogi gitu teman-teman di iklannya ya. Mungkin nanti aku kasih contoh beberapa iklannya ya, kalau iklannya sedang jalan ya. Terus bahasanya itu juga simple gitu kan, tapi simpelnya itu ngena ya. Contohnya seperti ini ya. Saya nggak tahu ya, akan kalit ini apa ya. Nggak ada ya. Saya nggak tahu ya akun iklannya apa namanya. Cuma saya sering kena iklannya itu juga iklannya menarik. Nah, kalau teman-teman lihat, ini juga jadi pertentangan sih teman-teman di banyak orang ya. Jadi kalau teman-teman lihat, biasanya kalau teman-teman tanya nih, harga coret itu dibesarkan atau dikecilkan, baru harga barunya itu yang besar. Nah ini saya jujur nggak tahu teman-teman, tapi kalau kasus saya dan saya yang pakai kebanyakan orang yang saya lihat itu harga coret ini dikecilkan, harga yang ini dibesarkan. Jadi kebalik. Kalau ini kan kebalik ya, harga coretnya dibesarkan, harga barunya itu dikecilkan. Nah, kalau misalkan banyak orang yang mempersepsikan bahwa kalau misalkan harga coret ini dibesarkan, itu kan artinya kita menunjukkan bahwa diskonnya itu besar gitu kan. Sementara kalau misalkan ada orang yang juga punya opini kalau misalkan harganya ini harganya ini dibesarkan, itu lebih bagus. Kenapa? Karena orang lebih fokus di sini. Jadi ini opsional teman-teman, dan saya nggak tahu teman-teman pakai yang mana. Cuman ya harus dites aja sih teman-teman idealnya terkait ini ya. Mana yang paling comfort ya teman-teman? Apakah harga coret yang dikecilkan atau yang dibesarkan seperti ini?
Kalau teman-teman lihat di punya, misalkan kita ambil Gio lah ya. Nah, kalau teman-teman lihat kelas Instagram organik atau kelas copywriting itu, nah biasanya itu ini sama sih fontnya ya. Biasanya itu yang harga coret ini dikecilkan gitu kan, yang harga baru ini dibesarkan atau warnanya diberi beda. Biasanya seperti itu. Cuman ya ini saya baru lihat sih yang kali ini. Walaupun saya juga pernah dengar, cuman saya jarang pakai sih. Itu ya, teman bisa coba aja. Itu sih. Cuman ini saya nggak tahu ya bagus atau enggak sih. Nah, ini kan juga simple ya. Kalau teman-teman lihat kan, bahasanya itu simple banget gitu kan. Kalau mau langsung beli, jadi biasanya di bagian FAQ ini kan pertanyaannya sering ditanyakan gitu kan. Yang biasanya itu pakai bahasa yang apa yang harus kita cara belinya gimana, misalkan seperti itu. Nah, ini kan agak lucu gitu kan, menurut saya sih agak lucu, tapi itu kena banget. Nah, seperti ini kan, duit urusan belakangan. Ini tipe stylenya akan karetnya seperti ini sih. Jadi memang berbeda gitu loh. Biasanya itu ke style kita masing-masing sih. Dan style kayak gini itu biasanya mempengaruhi ini teman-teman. Mempengaruhi ini apa sih? Mempengaruhi personal kita ya, brand kita. Mengenai framing itu ada teori jenis-jenisnya Kak aku. Sebenarnya framing itu ilmu NLP sih teman-teman ya. Kalau jenis-jenisnya mungkin akan saya buatin modul sendiri kali ya. Karena itu ilmu NLP ya, dan saya nggak belajar banyak di NLP, cuman saya tahu sedikit tentang framing itu. Dan saya juga pakai. Kalau teman-teman jeli dan teman-teman lihat video-video kelas copywriting ataupun landing page kelas copywriting, itu juga saya pakai framing, teman-teman. Framingnya biasanya ke data gitu kan. Kenapa? Karena kalau saya ngomong itu kan beda ya. Ya saya siapa gitu kan. Tapi kalau data yang ngomong, misalkan nih, saya bilang ke teman-teman, judul kalau pakai angka itu hasilnya lebih bagus loh. Nah, itu kan pasti itu kan hanya opini kan, dan teman-teman pasti akan, ya kata siapa bagus kan. Tapi kalau teman-teman lihat di video terakhir yang saya bilang bahwa menurut data dari konduktor.com, itu judul yang menggunakan angka itu hasilnya lebih bagus, bahkan ada datanya. Itu kan lebih persuasif, teman-teman. Jadi ya saya framing-nya pakai seperti itu ya. Kau boleh coba belajar copywriting dari bookmark webnya Koxiao. Kayak ada ide angle copywriting itu kok. Apa sih? Mana ini dah, ide angle dah. Oh, wah ini banyak banget ya. Jadi ya ini jeli juga William ya. Ini sih, ini biasa aja sih. Jadi yang dimaksud William itu sini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan bookmark saya, ini kan banyak ya. Ini biasanya bisa itu punya klien gitu kan, atau website-website yang saya temukan sih teman-teman. Gitu. Itu sih nggak ada apa-apa kok. Kalau mungkin ada yang bagus pun pasti nanti saya tambahkan ke ini ya, ke teman-teman yang kelas copywriting ya. Karena ya ini ya, kalau dilihat dari sini pun ini kan membingungkan ya teman-teman dan nggak rapi kan. Jadi memang lebih gampang kalau saya update di modul aja buat teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Oke, ditunggu, siap Bro Hendra. Nah, yang jadi ini ya, saya tuh kepikiran di kelas copywriting ini ada sesi networking-nya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan gitu kan, itu nanti saya arahkan ke sesi networking, teman-teman. Jadi sesi networking itu, setelah, jadi ini kan kayak inilah, kalau teman-teman kalau teman-teman pakai Zoom itu ada yang namanya breakout room. Nah, itu sama kayak gini. Jadi nanti setelah ini misalkan aku close, itu kan nanti ada meja kecil-kecil gitu ya. Teman-teman bisa masuk aja ke meja-meja itu. Dan satu meja itu isinya 8 meja, yang mana saat orang itu masuk di meja A misalkan, teman-teman masuk
di meja A, terus ada si A atau si B masuk di meja A, teman-teman bisa saling ngobrol satu meja. Dan orang yang di luar meja itu nggak bisa dengerin apa yang lagi diobrolin. Gitu sih teman-teman harapannya, karena kalau misalkan saya berikan materi di live class seperti ini pasti, menurut saya ya itu lebih susah teman-teman. Susah, nggak terstruktur gitu kan, terus ngomongnya juga ngalor ngidul seperti ini kan. Cuman kalau kalau di modul itu kan beda ya, efeknya kan beda. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa langsung lanjut ke sesi, networking teman-teman. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Terkait copywriting mungkin atau materi teman-teman sampai mana, apa yang kesusahannya, bisa dicurhatkan di sini. Kalau cara, ini ya, kalau teman-teman perhatikan, nanti kalau misalkan teman-teman sudah nulis copywriting, itu pasti ketemu style-nya sendiri, teman-teman. Kalau style-nya yang tadi akan itu yang seperti itu ya. Kalau style saya itu biasanya saya pakai kayak ada ini percakapannya. Jadi kalau teman-teman perhatikan konten-konten carousel di Instagram saya itu selalu ada percakapannya gitu kan. Dan saya selalu saya selalu masukkan orang-orang fiktif gitu kan, seperti tetangga Xiao kecil dan lain-lain. Itu style saya sih, tapi ya bebas saja teman-teman, style teman-teman gimana. Kok gimana ya cara pasang scarcity dan urgensi selain ngasih batas waktu atau stok? Banyak sih, scarcity itu ada banyak ya. Seperti bisa juga harga naik, itu kan juga scarcity ya. Lalu apalagi? Sebentar, aku pernah ini kok aku pernah nemuin sebuah website, sorry, sebuah website yang dia itu menjelaskan banyak tipe-tipe urgensi ya. Jadi urgensi itu ini ya teman-teman, salah satu teknik untuk mempersuasi orang lain. Mungkin nanti aku akan update di modul juga ya. 6 prinsip persuasi. Oke, jadi urgensi itu ada banyak ya, bisa jadi dari ngasih batas waktu atau stok, harga naik, ya. Terus apa lagi ya? Aku juga biasanya sih paling sering itu dipakai itu ya, harga naik, bonus berakhir gitu kan, itu juga bisa. Jadi ada bonus waktu tertentu, ngasih batas waktu tertentu atau stok itu juga bisa. Terus apa lagi ya? Terus apa lagi ya? Aku lupa ya apa lagi ya. Intinya sih banyak ya. Kayaknya di modul kelas copywriting ada juga deh tentang bahas scarcity itu kan. Oh, bentar. Mana ya? Ada di anatomi copywriting kayaknya. Bentar. Tergantung produknya apa juga sih, itu juga berpengaruh ya, William. Oh, scarcity. Biasanya sih 2 itu sih yang paling sering dipakai ya. Batas waktu tertentu, stok habis, sama harga naik. Biasanya seperti itu. Ya dicoba aja 3 itu biasanya 3 itu udah paling ini sih, paling memengaruhi sih yang saya perhatikan ya dan yang saya pakai juga. Tuh. Oke, mungkin ada lagi teman-teman pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke sesi networking aja. Karena ya harapan saya sih teman-teman itu nggak hanya belajar copywriting lah ya, tapi teman-teman itu bisa dapat networking lah satu sama lain gitu kan. Selain teman-teman aktif di grup Telegram juga ada sesi networking live seperti ini. Seperti itu. Terus BTW teman-teman udah dapat sertifikat nggak sih? Atau belum tahu tentang sertifikat ya? Mungkin aku review singkat ya. Karena ada modulnya juga sih. Jadi ya ada ya. Oh sudah. Hah? Belum tahu. Wah, aku sudah buat modulnya juga. Tapi ya oke lah. Aku jelaskan dikit ya tentang ini ya. Bentar ya. Saya kasih email aja lebih gampang. Bentar. Show peduli.
Wait, di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Bentar ya. Saya juga lupa. Email saya yang mana yang dapat sertifikatnya? Ini benar. Nah ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang sertifikat, oke nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sertifikat, sekarang kelas copywriting sudah ada sertifikatnya teman-teman. Karena banyak yang tanya gitu kan, Mas, kok nggak ada sertifikatnya sih? Ya udah kita buat sertifikat gitu kan. Dan sertifikatnya ini adalah sertifikat eksklusif teman-teman. Jadi bukan sembarang sertifikat gitu kan. Kenapa eksklusif? Karena ini bisa terhubung dengan LinkedIn kamu teman-teman. Jadi ini saya langsung kasih previewnya ya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman sudah menyelesaikan semua modul kelas copywriting, itu teman-teman akan dapat email seperti ini. Andreas dari Nico Julius, Certificate Kelas Copywriting. Yang mana ini sertifikatnya contohnya seperti ini. Ini teman-teman abaikan aja ya, ini dummy gitu kan. Ini sertifikatnya, Xiao tapi Kriuk gitu kan. Jadi nanti akan ada nama yang teman-teman sesuai nama sertifikatnya itu sesuai dengan username yang teman-teman daftarin. Terus sertifikat ini juga bukan sembarang sertifikat karena bisa terhubung dengan LinkedIn kamu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai LinkedIn, itu nanti munculnya seperti ini. Nah, munculnya itu seperti ini, teman-teman, di bagian ini. License dan certification, ada kelas copywriting. Ini juga no expiration, sorry. Nah, ini juga no expiration date, jadi bisa nggak ada expirednya kapan gitu kan. Dan ya akan muncul di LinkedIn kamu. Ya lumayan kan ya buat nambah-nambahi portfolio ya. Tuh ya. Itu bisa nah sertifikatnya itu kayak gini munculnya. Ini ya. Certificate of Completion, Show Andreas gitu. Nah, nanti bisa seperti itu, teman-teman. Itu teman-teman akan dapat email ini setelah menyelesaikan atau mark complete semua videonya. Seperti itu. Jadi nanti langsung dapat sertifikat ya. Dari William, kok copywriting yang diajarin Sunflower itu bedanya apa sih dari yang lain? Kenapa lebih bagus atau lebih daging? Kok boleh share dikit pelajarannya? Yang pertama, itu menurutku ya, Sunflower itu yang lengkap, teman-teman. Kenapa? Karena dia juga memberikan ini ya, contoh-contoh copywriting. Sunflower itu buat teman-teman yang belum tahu, itu copywriter dari luar negeri, teman-teman. Gitu ya. Ada contekan-contekan juga, bukan contekan sih. Ya, bisa dibilang contekan sih. Jadi, dia itu menyertakan banyak sumber, teman-teman. Jadi, formula copywriting itu ada 23 kalau salah ya. Saya pelajari dari sana. Itu juga saya pernah share di grup Telegram teman-teman tentang listnya itu teman-teman nanti bisa cek juga. Jadi ada list itu. Terus dia itu ini mungkin aku kasih tunjukin lah buat teman-teman ya. Oke. Oke, sudah kembali ya. Maaf ya teman-teman, tiba-tiba kepencet. Apakah sudah kembali? Apakah suaranya jelas? Tes, oke, udah aman ya? Oke, jadi tadi tiba-tiba ke log out. Jadi, kok nggak bisa akses? Kok udah nggak bisa akses aku ya? Nggak tahu sih, udah nggak bisa akses William, nanti mungkin kapan-kapan aku share ya. Jadi dia itu jual e-book teman-teman, atau kok autofocusnya nggak ada. Jadi dia itu jual e-book ya. E-booknya itu ya nanti mungkin aku share lah ya, itu copywriter dari luar sih. Jadi dia itu yang jadi menarik dari e-booknya itu dia banyak kasih contoh tentang copywriting. Mulai dari cara nulis copywriting untuk email, terus copywriting formula itu ada apa aja, dia juga jabarkan. Dan banyak hal sih yang dijelaskan, itu banyak banget lah ya. Mungkin aku share lain waktu ya, sebab aku nggak tahu kenapa nggak bisa diakses ya sekarang. Itu soalnya aku pinjam punyanya Niko teman-teman, karena harganya cukup mahal ya teman-teman ya, punya luar negeri. Bentar ya, aku lihat ya, harganya juga cukup premium. Untuk sekedar e-book loh teman-teman ya. Beda kalau course ya. Ini e-book ya, jadi kita belajarnya itu lewat e-book
dan harganya juga cukup mahal. Makanya saya putuskan, saya pinjam aja. Oh, ini ada link. Ah, oh iya? Oh, kamu dapat dari mana, Mia? Jadi Sandboxer ini harganya berapa ya? Bentar aku lihat. Ya, itulah ya teman-teman ya. Cuma harus download ya, harus download. Oh, ya itu sih tentang saya juga banyak belajar. Cuman saya ini baru akhir-akhir ini belajar buku baru teman-teman ya. Ini saya share ke teman-teman dulu ya. Belum saya share ke publik. Jadi kok autofocusnya ini sih gak jelas ya. Jadi ini buku yang saya pinjam juga dari Nico Julius teman-teman. Ini bukunya kayaknya lama ya, tapi ya coba saya pelajari lah ya. Ini, kalau teman pernah tahu ya ini buku ini ya. Nah ini buku ini copywriting next level. Saya juga belum baca, tapi ya kayaknya menarik. Terus dari ini, contekan iklan miliaran. Ini juga ya kayaknya ini buku-buku lama sih. Nah ini khusus buat teman-teman ini saya bocorkan. Tapi ini saya bukan promosi ya teman-teman, saya nggak dibayar ya. Cuman ya saya tunjukin aja. Jadi ini copywriting next level dari Dewan Ganusul Umay. Ini senior sih, pemain lama ya, underground gitulah ya. Jadi nggak muncul di permukaan gitu kan. Hah? Poor connection? Oh masih poor connection ya? Jelas nggak sih? Jelas. Terus yang kedua saya juga belajar ini, contekan iklan miliaran ya. Ini baru saya baca teman-teman dari penulisnya, nggak tahu ini siapa penulisnya. Iya, audio dan kameranya nggak ada. Apa sudah ada? Ya kalau misalkan nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut sesi networking aja ya. Oh ada. Oh. Waduh. Oke, kalau gitu kayaknya sudah waktunya mengakhiri. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita lanjut ke sesi networking aja. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman kita lanjut ke sesi networking dan mungkin update ya. Kita minggu depan live lagi teman-teman. Dan saya ini ya, saya lagi bersemedi teman-teman. Jadi saya lagi boleh beda copywriting satu klien kok. Waduh, kalau klien ini saya jujur agak teman-teman. Kenapa? Karena klien itu gini ya, klien itu saya harus izin kliennya untuk ya boleh nggak ini di-share ke publik gitu kan. Karena saya takutnya nanti kliennya nggak terima, teman-teman. Jadi ya agak was-was lah ya untuk meda akun klien gitu. Tapi mungkin nanti saya izin ke kliennya dulu nih. Gitu ya. Nanti aku share di live class berikutnya mungkin. Benar, nggak boleh ya. Jadi harus izin dulu. Nanti saya izin. Kecuali kalau saya iklanin gratis gitu kan, atau kalau saya bikin copywriting gratis. Nah itu ya masih oke lah kalau misalkan saya beda ya. Tapi kalau dia bayar terus saya beberkan datanya, wah itu saya juga nggak enak sih. Gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Oke, kalau misalkan nggak ada teman-teman, thank you banget udah menemani live class kali ini. Teman-teman kalau misalkan ingin networking, teman-teman eh, Remo ini akan di-open sampai nanti jam 10. Jadi jam 10 itu tiba-tiba otomatis mati. Thank you sama-sama. Nanti teman-teman bisa lanjut ke sesi networking aja. Aku langsung ubah ini ya, apa setnya ke tempat table networking ya.